Kalian semua yang iman, sholawat dan salam taslima. Yang bagus, yang banyak, yang istimewa, yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, khususnya ibu-ibu jamaah pengajian Rebu Sore Majlis Ar-Raudhah. Alhamdulillah kita masuk pada hari Rabu pertama bulan Maulid. Bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan ini kita bisa menjadi manusia yang semakin taat pada Allah Ta'ala. Menjadi manusia yang semakin manfaat untuk umat manusia yang lain. Menjadi manusia yang hidupnya diberi kemudahan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Menjadi manusia yang lebih kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Di dunia dengan bermimpi melihat beliau SAW dan beliau senang dengan kita, ataupun dikaruniai kemampuan untuk memandang nyata. Dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di padang mahsyar, di alam barzah, dalam keadaan beliau senang dan cinta kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salah satu jalan, cara, metode untuk bisa bertemu Nabi Muhammad SAW dan ketemunya Nabinya senang, Rasulnya senang dengan kita sallallahu alaihi wasallam adalah dengan banyak sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sholawat. Makanya sore hari ini saya akan menjelaskan salah satu rahasia sholawat. Ya, salah satu. Karena sholawat itu begitu besar ya, begitu agung. Umur kita habis gak akan selesai itu belajar tentang sholawat. Namun insya Allah dengan mempelajari salah satu rahasia ini, kita jadi semakin semangat untuk banyak sholawat. Dan kita semakin ngerti ya nilai sholawat itu sendiri. Yang pertama-tama perlu dijelaskan bahwasannya sholawat itu hukumnya adalah wajib. Sholawat itu hukumnya adalah wajib. Hanya saja wajibnya itu kapan, berapa kali, nah itulah baru dibahas oleh para ulama. Contoh, puasa, hukumnya apa? Aslinya puasa wajib. Kapan itu? Bulan suci Ramadan. Selain Ramadan, apakah hukum puasanya jadi wajib? Enggak wajib, kecuali bayar yang wajib. Ya, kecuali bayar yang wajib. Sholat, hukumnya apa? Wajib, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian apalagi sholat berjamaah, hukumnya wajib, tapi wajib kifayah. Kalau satu desa sudah ada yang sholat, satu masjid berarti semua kewajibannya sudah gugur. Buat yang lain jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Wajib, aslinya adalah wajib. Sholawat, hukum asalnya adalah wajib. Dalilnya, qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Di ayat itu jelas Allah Ta'ala mewahyukan innallaha, sesungguhnya Allah.
sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu, dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah. Sesungguhnya Allah bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya para malaikat Allah juga bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di situ ada dua perintah, sallu alaihi wasallimu, bersolawatlah kepada beliau, wasallimu, dan ucapkan salam kepada beliau. Nah, di sini bentuknya fi'il amr, ya fi'il amr dalam bahasa Arab. Kalian semua solawat, kalian semua salam. Itu namanya kata kerja bentuk perintah. Bukan dianjurkan, tapi diperintah. Perintah. Nah, perintahnya di sini apa? Perintah wajib. Ya, perintah yang sifatnya wajib. Nah, wajibnya itu kapan? Imam Syafi'i mengatakan wajibnya adalah dalam sholat ketika at-tahiyat akhir. Dalam sholat ketika at-tahiyat akhir. Itulah kewajiban kita bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang sholat at-tahiyat akhirnya enggak baca solawat, maka dia sholatnya tidak sah karena termasuk rukun. Kemudian ada pula yang mengatakan wajibnya kapan? Seumur hidup sekali. Ya, sekali seumur hidup. Ada pula yang mengatakan, ini pendapat ya, ada pula yang mengatakan setiap kali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka yang mendengar wajib solawat. Kenapa sampai ada pendapat semacam itu? Karena ada hadis yang cukup mengancam, ya ancaman cukup keras dengan sindiran dari Nabi Muhammad SAW. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kalau aku disebutkan di hadapannya, dia tidak bersolawat kepadaku, al-bakhil, maka dia orang yang kikir, orang yang pelit. Karena ada sindiran keras dari Nabi Muhammad SAW sampai disebut pelit, padahal orang pelit itu dalam hadis yang lain disebutkan orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari masyarakat, dekat dengan neraka. Maka ulama berdasarkan hadis tersebut mengatakan menjawab solawat ketika nama Nabi disebutkan SAW, maka hukumnya wajib. Ya, terlepas masalah hukumnya tadi saya enggak akan bahas, yaitu urusan hukum. Insya Allah semua sudah paham ya, insya Allah sudah paham. Nah, sekarang saya akan bahas rahasia solawat. Satu saja, enggak usah banyak-banyak. Berdasarkan ayat tadi. Yang pertama, ayat tadi diawali dengan inna. Diawali dengan inna. Inna itu artinya sungguh. Kalau dalam bahasa Indonesia, huruf yang menyatakan atau kata yang menyatakan penekanan makna. Sungguh saya sama saya itu beda. Kalau saya bilang saya makan siang, berarti ya sekedar saya makan siang. Tapi kalau saya bilang sungguh saya makan siang, itu menegaskan tenanan loh aku Ki. Beneran loh saya ini, saya sudah makan siang. Ya, sudah makan siang. Ada penekanan, sungguh. Nah, kalau yang bicara itu Allah, ya yang bicara Allah, semestinya enggak pakai penekanan kan sudah sungguh. Ya, enggak usah pakai kata sungguh, kalau yang bicara itu Allah, berarti sudah sungguh. Tetapi tentang sholawat ini, Allah tidak mengatakan, ya, kan innallaha wa malaikatahu, bukan Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, enggak. Allah bersolawat pada Nabi, malaikat bersolawat pada Nabi, enggak seperti itu. Tapi Allah tambahin kata sungguh. Ya, Allah memberitahu dengan penekanan, beneran lo ini, sungguhan lo ini, asli lo ini, nyata lo ini,
Ada penekanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh. Untuk apa? Menarik perhatian seluruh makhluknya Allah ta'ala. Kayak misalnya begini ya Bu, kalau buat ibu-ibu ini gampangnya contohnya begini. Itu di supermarket A lagi ada diskon. Biasa ya. Di supermarket A lagi ada obral. Biasa ya. Bener loh nih, beneran loh, lagi ada obral di sana. Beneran loh nih, lagi ada sale di sana. Beneran loh nih, ada diskon besar di sana. Saya mau nanya, kalau yang pertama sekedar pemberitahuan, betul? Di sana ada diskon, betul? Tapi kalau ada orang ngomong beneran loh, di sana ada diskon loh, beneran loh ini, sungguh di sana ada diskon. Ibu nangkepnya apa? Informasi atau itu ajakan untuk ke sana? Padahal nggak disuruh ya. Gak disuruh, tapi terajak karena perhatiannya langsung tersedot. Langsung tertarik perhatiannya. Nah Allah Ta'ala sebelum memerintahkan Allah sudah menarik perhatian makhluknya dulu. Bener loh ini, begitu Allah ngomong bener loh ini, seharusnya seluruh ciptaannya Allah ini melongo. Apa ya Allah? Apa yang benar, apa yang sungguh? Ada apa? Harusnya seperti itu. Ya. Kenapa sampai Allah berkata seperti ini? Karena ini urusannya tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan beruntungnya orang yang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai Allahnya mengatakan jangan sampai terlewatkan. Innallah, sungguh loh ini. Beneran loh ini. Jangan sampai terlewatkan. Semuanya dipancing. Semuanya semangati, diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sungguh? Allah selalu sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Perhatian yang pertama kali Allah kasih tahu, Allah sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya Allah sholawat itu apa? Pol-polan itu, entek-entekan. Rahmatnya dikasih, berkahnya dikasih, ampunannya dikasih, ya. Karunianya dikasih. Allah tidak pernah berhenti menaikkan derajat Nabi Muhammad SAW. Allah enggak pernah berhenti memberikan karunia pada Nabi Muhammad SAW. Allah enggak pernah berhenti merahmati Nabi Muhammad SAW. Allah enggak pernah berhenti terus meridhoi Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap detik Nabi Muhammad SAW itu pangkatnya naik terus. Ya, naik terus diumumkan sama Allah Ta'ala. Kemudian ditambahin lagi, wa malaikatahu. Dan sungguh loh, malaikat-malaikat Allah sholawat sama Nabi. Malaikat mintakan rahmat buat Nabi SAW. Malaikat mintakan karunia buat Nabi Muhammad SAW. Malaikat mintakan ampun untuk Nabi yang tidak punya dosa, tidak punya salah, dan udah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini luar biasa atau enggak luar biasa? Luar biasa ya. Nah kitanya kok terus dikasih tahu begitu, cuman melongo. Oh. Kalau misalnya begini, saya ambil contoh yang gampang ya. Saya belanja loh di sana, ada diskon loh. Saya belanja di sana. Ya, ini para ustadz belanja loh di sana. Terus kita yang dengar cuman, oh berarti tertarik enggak? Enggak. Loh kalau enggak tertarik urusan belanja enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Nah tapi kalau urusannya Allah bilang aku sholawat, malaikat sholawat, kok kita pelongo. Kita cuman domblong, kita cuman lihat tok enggak tergerak sama sekali. Maka kita termasuk na'udzubillah min dzalik manusia yang perlu diperiksakan. Makanya sampai disindir keras. Nabi kita Muhammad SAW itu manusianya paling santun, manusianya paling lembut. Tapi urusan sholawat kok sindirannya keras ya. Al-bakhil, pelit. Saya mau nanya, kalau dibilang pelit sama Nabi itu kira-kira pedes atau enggak pedes? Pedes ya. Yang ngomong Nabi, pelit loh, pelit. Kenapa pelit? Allah sholawat, malaikat sholawat, kamu dengar namaku disebut, kamu enggak mau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pelit. Jadi sebelum ada ancaman, orang-orang yang beriman itu sudah
sudah merasa, wah ini bukan main-main nih urusannya ini. Kalau sampai aku nggak perhatian gawat ini. Kalau aku perhatian nanti ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa. Nah, selanjutnya Allah kemudian memanggil. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beruntung. Ya orang-orang yang percaya. Karena urusannya Allah, malaikat. Kalau urusannya itu duit, ya insya Allah nggak usah dipanggil jenengan moro. Betul. Tapi kalau urusannya sholat, urusannya surga atau neraka, perlu dibengoki sehari 5 kali, plus pakai komat. Moro, nanti dulu. Hayya 'alas shalah, dibengoki. Moro, nanti dulu. Qad qamatis shalah, wis dikomati. Moro, nanti dulu. Hanya orang-orang yang punya iman yang akan datang. Hanya orang-orang yang punya iman yang akan tergerak. Karena urusannya bukan imbalan nyata langsung dunia, enggak. Betul orang yang rajin sholat dunianya akan makmur. Orang yang rajin sholat itu akan mulia. Orang yang rajin sholat itu akan sukses. Maka panggilannya hayya 'alal falah. Ayo sukses. Kan begitu. Tapi yang mau nyambut siapa ini? Yang iman. Kalau yang enggak iman kan hitung-hitungan. Mosok toh, sholat 5 waktu terus sugih. Atau nggoku sholat 5 waktu plus tahajud, plus duha, plus witir, plus, cek melarat. Masih miskin, ekonominya ya delosor. Nah, makanya Allah tidak memancing kita dengan janji-janji duniawi, enggak. Tapi langsung dikasih, ingat loh ya, yang sholawat nomor 1 siapa? Allah. Nomor 2 siapa? Malaikat. Berarti kalau ada orang ikut sholawat, pangkatnya naik di antara makhluk Allah, itu yang disebut sama Allah malaikat. Yang ada hanya Tuhan dan makhluk yang disebut malaikat. Jadi kalau kita ikut sholawat langsung naik pangkat minimal sejajar dengan malaikat. Loh, asik atau enggak asik? Dipanggil, yuk gitu. Hei, siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, orang-orang yang percaya sama Allah, percaya sama nabi-nabinya Allah, percaya sama malaikat, percaya sama surga, percaya sama neraka, percaya sama takdir. Ya, orang-orang yang beriman, percaya sama kitab-kitab ya Allah. Semua itu yang percaya, kalian percaya kan? Coba aku, seakan-akan Allah berkata begitu ya. Yang percaya, yang enggak percaya enggak usah dengar. Yang enggak percaya surga, enggak percaya neraka, enggak usah ikut-ikut, enggak apa-apa. Yang enggak percaya sama nabi-nabiku enggak ikut, enggak apa-apa. Tapi yang ngaku percaya harus ikut. Ngaku percaya sama Allah harus ikut tanpa keuntungan apapun. Dapat untung, enggak dapat untung. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalian semua yang iman, salawat dan salam taslima. Yang bagus, yang banyak, yang istimewa, yang luar biasa. Salawatnya, salamnya yang cakep, yang banyak. Bukan sekedar salawat dan salam. Nah, ini ada rahasia di situ. Berarti kalau mau sholawat nomor 1 niatnya betul-betul taat perintah Allah, enggak minta apa-apa. Karena langsung dapatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah dapat Allah berarti dapat apa? Segala-galanya. Makanya saya ngomong, jangan menjanjikan kamu kalau sholawat nanti dapat duit banyak. Itu salah. Tapi kalau kamu pengen dapat duit banyak, salah satu caranya kamu dengan sholawat.
Karena sholawat itu taat, orang yang taat itu takwa, yang takwa nanti rezekinya dari segala arah yang tidak terduga. Tapi jangan ngomong kalau kamu pengen punya duit banyak, kamu sholawat. Nanti akhirnya muncul oknum-oknum yang berkata, aku udah sholawat tapi duitku belum banyak. Betul kan ya? Sehingga ketika sholawat yang dipikir duit, sholawat duit, sholawat duit, sholawat duit. Tapi kalau kamu mau tawasul dengan sholawat, biar nanti hajatmu kabul, itu bagusnya luar biasa. Artinya apa? Ya Allah, aku pengen itu. Tapi ngomongnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mau sholawat ya Rabb, aku juga pengen itu. Sholawatku lakukan karena kamu yang perintahkan. Itu namanya tawassul. Ya namanya tawasul dengan amal soleh. Tapi nomor satu, datangi Allahnya, jangan minta apa-apa. Karena sudah dijamin yang sholawat itu langsung dapat Allah subhanahu wa ta'ala. Loh Bib, kok jenengan ngendiko ngaten tuh dalilnya mana? Dalilnya mana? Allah Ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu dari umatmu mengucapkan solawat kepadamu 1 kali, melainkan aku bersolawat kepadanya 10 kali. Karena kita taat sama Allah, mau solawat pada Nabi Muhammad SAW, Allahnya bilang, kalau begitu aku solawat sama kamu 10 kali. Cek njaluk dunyo. Kayak gini loh Bu, mohon maaf ya Bu. Ibu cinta pol sama suami. Maaf ya Bu, ini wanita sholihah loh. Shotnya gede, sholihah. Sholihah. Ya, kebetulan ibu itu sugih pol. Kaya raya. Sangat kaya. Lah, suami ibu pas-pasan. Ya, pas-pasan. Terus ibu ngomong begini, kamu kalau mau nikah sama aku, ibu bilang begitu. Aku milikmu. Aku milikmu. Terus suaminya nanya, lah bukai duit gak? Kamu kasih aku uang gak? Itu namanya merendahkan atau tidak merendahkan? Kan merendahkan ibu, betul kan ya? Sudah ibu bilang, aku suka, aku cinta, aku senang sama kamu. Aku milikmu. Kalau kamu mau nikahin aku. Yang satu hitung-hitungan. Lah aku buka piro duit engko. Kamu kasih aku duit berapa? Beda sama orang yang paham. Ya, orang yang paham. Cuman jawab sami'na wa ata'na, siap datang lamar nikah selesai. Bukan cuman hartanya, sampai ibu kabeh wae bojo. Betul. Kalau tadi cuman ngomong, aku mau kasih berapa? Jawabannya calon istri tadi ya, lah kalau aku saja tak kasihkan kamu, masa duitku gak katut buat kamu? Jok khawatir, asal kamu senangkan aku akan senangkan kamu. Begitu kan ya? Selesai. Seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, begitu nikah dengan Nabi Muhammad SAW, semuanya milikmu. Itu baru manusia yang sholihah. Bagaimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala kita nurut sholawat ya? Ya Allah, kita sholawat. Allahnya bilang, aku sholawat sama kamu 10 kali. Seneng aku, 10 sholawat. Bukan 10 itu hitungan. Karena Allah itu Tuhan. Emangnya Tuhan bisa dihitung karunianya? Tidak bisa. Makanya lantuh suha. Kalimatnya tuh kalian tidak akan pernah bisa ngitung. Tidak bisa. Allah bersolawat itu gak ada angka yang bisa ngitung perbuatannya Khalik. Masa ada angka bisa ngitung perbuatannya Tuhan? Kan tidak bisa. Tapi biar masuk ke kepala kita 10 kali wakeh loh, gak mandek-mandek. Kamu disolawatin sama Allah. Artinya apa? Kamu belum minta ampun sudah diampuni. Belum minta rahmat sudah dirahmati. Belum minta hajatnya kabul udah iya. Enak atau gak enak? Gitu tambah mengo. Ya Allah, situ gak?
Jadi enggak. Kan turun pangkat. Bukan enggak boleh, tapi turun pangkat. Makanya orang-orang yang soleh, kalau punya hajat itu ya baca sholawat. Tapi enggak pakai ngarani aneh. Enggak nyantai aja sholawat terus. Saya itu kan pengen lunas tuh bangunan di depan ya. Masih punya hutang nanti Februari harus lunas. Tiap bulan ngangsur ya untuk pembangunannya, untuk tanahnya paling sedikit 1,5 M. 1,5 miliar paling dikit. Ya saya baca sholawat munjiah, kan gitu aja, sholawat dibaca. Terus saya nagih gini, ya Allah munjiahnya udah banyak loh, kok hasilnya belum kelihatan. Kan kurang ajar aku ya. Karena satu sholawat kita itu lebih besar daripada semuanya. Karena dapat sholawatnya Allah. Sholawatnya Allah itu kan Allah gitu loh. Rahmatnya Allah, ampunannya Allah, bisa dihitung? Gak bisa. Gak bisa. Makanya kalau kita pengen dapat yang gede tadi ya, yang besar sekali, betul-betul dihayati makna ini. Allah nyolawatin kita loh. Jadi kita senang aja sholawat terus. Ya sholawat terus, salam terus. Makanya Nabi Muhammad SAW ngajarin umatnya ketika ditanya sahabat, kalau salam kami sudah tahu ya Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Karena udah dicontohkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Mi'raj, Allah udah mencontohkan cara salam sama Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Lah kalau sholawat itu bagaimana? Karena nggak ada contoh sholawatnya Allah, kan nggak ada tuh ya. Nggak ada. Terus sholawat yang dimaksud Allah seperti apa? Maka Nabi menjawab, ucapkan saja Allahumma sholli. Ucapkan, ya Allah tolong kamu yang sholawat. Lah wong kita disuruh sholawat tapi Nabi ngajarinya biar Allah yang sholawat. Paham? Ini kalau tidak diterjemahkan kan nggak paham. Allah bilang shollu, sholawatlah. Kita jawab Allahumma sholli. Ya Allah tolong kamu yang sholawat. Berarti namanya ngeles atau nggak ngeles nih? Ngeles ya. Kamu sholawat, iya ya Allah, tapi jenengan mawon yang sholawat. Kenapa? Saya takut gak mampu sholawat seperti yang kamu perintahkan. Saya takut sholawat saya gak seperti yang kamu suruh. Makanya begitu kita ucapkan Allahumma sholli, berarti yang sholawat siapa? Allah. Ya Allah tolong kamu sholawat. Yang sholawat siapa? Allah. Karena itulah sholawat tidak pernah ditolak. Gak ada judulnya sholawat ditolak, gak ada. Karena kamu tidak bersolawat, kamu hanya baca kalimat minta Allah bersolawat. Allahumma sholli. Karena kebaikannya Allah, maka dibilang kamu bersolawat. Sebetulnya kita cuma nunut. Salawatullahi taghsha asyrafar rusulil ata'ib. Salawatullah, salawat-salawatnya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Tullah alaika. Begitu solawat, solawatullah. As-salatu wassalam, as-salah. Solawat untukmu. Solawatnya siapa? Solawatnya Allah. Ini aslinya solawat. Itu begitu. Jadi pada aslinya solawat itu adalah Allah yang bersolawat. Kita cuman copy paste. Amati tiru plek. Amati tiru plek. Ya Allah tolong kamu yang solawat. Hei yang beriman solawat. Iya ya Allah tolong kamu yang solawat. Hei yang beriman solawat. Iya ya Allah tolong kamu yang solawat. Lah malaikat suruh nyatet pahalanya, bisa enggak? Catat pahalanya solawat. Lah gak iso. Lah pripun? Nah, dia minta Gusti Allah yang solawat. Ya catatannya piye? Makanya malaikat nyatat pahala solawat unlimited. Terus kayak tulisan ini. Tidak ada. Makanya
Kalau kita ini ngaku banyak dosa, katanya Ibn Athaillah al-Iskandari rahimahullah yang ngarang kitab Al-Hikam, ya dalam kitabnya Tajul Arus itu kalau orang mau selamat di akhir usia, ini di wajah saya kan banyak akhir usia nih. Ya kan akhir usia, betul kan ya? Maksudnya dawa umur insya Allah. Fitwa'atillah, saya kan udah 48, mendekati 60. Yang 60 kan mendekati 70, yang 70 mendekati 80. Semua dekati kuburan, betul kan ya? Ya ini kan kita ini sudah masuk golongan tua. Kalau disuruh amal berat-berat kan ya mundur teratur. Maka dikasih amalan yang gampang. Nah, untuk yang golongan tua-tua seperti saya dan jenengan yang sudah sadar tua, kadang-kadang tua nggak mau sadar tua. Yang saya maksud tua itu bukan masalah usia. Menurut usia udah deket kuburan. Berarti sudah tua. Walaupun masih muda, masih seger, masih Masya Allah. Tapi kita udah deket kuburan, sadar gitu loh. Masa kurang peringatan gitu ya. Amal yang terbaik apa? Istighfar sama sholawat. Enteng, gampang, istighfar, sholawat. Wal baqiyatus sholihat. Dan al-baqiyatus sholihat apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi ibu kalau pengen selamat akhir usia, bukan akhir zaman ya. Di kapanpun zamannya kapanpun, yang udah lanjut usia, yang usianya tidak akan berlanjut. Kalau sudah lanjut usia kan selesai, nggak akan berlanjut, tapi mudah-mudahan masih lama, sehat wal afiat fi taatillah, nanti husnul khotimah, maka perbanyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Salawat dan salam. Nah itu kalau kita jalankan, makom kita naiknya cepat. Nah salah satu contohnya, nanti kalau jenengan sudah istiqomah sholawat itu nanti kalau punya hajat, belum sempat minta udah dikasih. Asik ya? Belum sempat minta udah dikasih. Lalu baru jalankan sholawat setahun kok sambat. Kan gitu ya. Jangan aja istiqomah. Nanti kalau sudah istiqomah, belum sempat minta sudah dikasih. Kok bisa begitu? Dalilnya dalam sebuah hadis Rasul berkata kepada sahabat nanya, ya Rasulullah saya pengen gunakan waktu saya yang buat doa itu tak buat sholawat. Enaknya berapa persen waktu saya ini yang buat zikir-zikir ini buat sholawat. Kan ada waktu buat kerja, buat keluarga, ada waktu zikir dan doa gitu ya. Yang buat zikir dan doa ini buat sholawatnya berapa persen? Kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah kan gak mau maksa umatnya ya. Nanti kalau Rasulullah bilang kan jadi wajib itu. Karena sayang, ya sakarepmu, terserah kamu, up to you. Ya, terserah kamu. Maka dijawab oleh sahabat, lah kalau 1/4 waktu untuk doa, zikir, saya gunakan sholawat gimana? Terserah kamu. Tapi, lu pakai tapi. Rasul gak ngomong, oh udah hebat, udah cakep, oh top, lanjutkan, istiqomahkan. Khusus sholawat gak ngomong begitu. Rasul bersabda SAW, in zitta fawa khairun lak, oh kama qala SAW. Kalau kamu tambahin porsinya, lebih bagus buat kamu. Nabi bilang kalau ditambahin lebih bagus. Oh kama qala SAW. Maka sahabat jawab, ya udah ya Rasulullah, kalau separuh saya gunakan buat sholawat, gimana waktu doa zikir saya? Terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Nah kalau 3/4 gimana ya Rasulullah? Separuh loh ya. Rasulullah masih nawari, kalau mau nambah lebih bagus. Kalau 3/4 ya Rasulullah, 3/4 hampir semua waktu zikir doa buat sholawat. Rasul menjawab, apa sudah cukup? Enggak. Kalau kamu tambah lebih bagus, tapi terserah kamu. Sahabat langsung jawab, oh enggak ada kata lain. Ya udah ya Rasulullah, 100% saya buat sholawat. Maka jawaban Nabi Muhammad SAW, kalau begitu, kalau begitu, yang jadi pengennya hatimu, tukfa, akan dipenuhi sama Allah Ta'ala. Ya, wa yughfar laka dzanbuka kama qala, dan dosamu diampuni Allah. Belum sempat minta ampun diampuni, belum sempat minta hajat sudah dituruti. Syaratnya rajin dzikir sholawat sebanyak mungkin, tapi istiqomahkan. Ya istiqomahkan. Jelas semuanya? Nah ini mumpung bulan Maulid, yuk kita lomba sholawat yuk.
Ya lomba sama nafsunya sendiri, menang sopo gitu ya. Ya tidurnya sama sholawatnya banyak mana nanti. Ya scroll TikToknya sama sholawatnya banyak mana ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terus nyekrol, gak mandek-mandek sehari mampu nyekrol 1000. Tapi kok muter tasbih 1000 gak mampu ya. Kan begitu. Jelas semuanya? Ya Alhamdulillah. Pengumuman dari saya untuk sahabatku dimanapun antum berada, insya Allah saya menyelenggarakan kajian online Zoom berbayar Rp500.000 untuk 5 episode kajian 5 hari berturut-turut, dimulai hari Ahad jam 9.30 pagi, dilanjutkan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis setiap jam 8 malam. Harganya Rp500.000 dan semua hasilnya digunakan untuk pembangunan, pelunasan tanah, dan berbagai kegiatan majelis Ar-Raudhah. Kalau antum mau ikut dalam kajian online berbayar Rp500.000 5 episode dengan tema seakan engkau bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Seakan engkau bersama Rasul Muhammad SAW. Di situ yang subjudulnya Rasulullah bersama istri-istrinya. Kemudian Rasulullah bersama anak cucunya. Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Rasulullah bersama musuh-musuhnya. Rasulullah bersama umatnya. Itu 5 episodenya. Maka daftarkan segera diri Anda mulai sekarang juga langsung ke nomor WhatsApp saya di 0811 2822 001. 0811 2822 001. Itu nomor pribadi saya. Jangan ditelepon, cukup kirim pesan WhatsApp. Saya enggak punya waktu untuk ngangkat telepon. Kecuali orang-orang tertentu, diantaranya ibu saya, istri saya, anak saya, sahabat saya. Yang lain waktu saya gunakan untuk mandori bangunan, untuk ngisi kajian, untuk belajar, dan terima tamu. Selanjutnya untuk nyopir, karena saya juga seorang sopir antar pulau, antar provinsi. Ya karena juga pernah saya nyetir nyebrang pulau. Mudah-mudahan berkah manfaat. Jazakumullah khairan. Wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.